Assalamualaikum Bu Ana. Pasca observasi, Ya, pasca ini observasi, pasca observasi, pasca observasi. akan menanyakan kepada Ibu Ana secara pribadi ya. Bagaimana menurut Ibu Ana setelah diadakan supervisi akademik tadi di dalam kelasnya? Bagaimana perasaannya atau bagaimana yang Ibu rasakan sekarang? Oke, sebenarnya kalau ditanya apa sih perasaan Ibu ketika diobservasi, apalagi sini kan diobservasi langsung dengan Pak Fahri ya, Pak Fahri mungkin merasa deg-degan itu tuh lebih terasa. Setelah itu setelah dilakukan observasi oleh supervisi atau supervisor ya, terutama itu Pak Fahri, pada supervisi akademik ini saya merasa lebih lega, merasa lebih masih banyak melakukan kekurangan yang harus saya perbaiki, baik dalam cara materi pembelajaran atau mungkin cara penyampaiannya terhadap siswa. Ya. Mungkin itu yang saya rasakan ketika disupervisi oleh Pak Fahri. Ya. Jadi secara untuk merefleksinya di sini Ibu Ana itu merasa plong ya, merasa lega setelah melakukan supervisi akademik dengan supervisornya. Ya, di mana Ibu Ana masih merasakan masih banyak kekeliruan dalam pembelajarannya. Ya, itu wajar karena kita kan belajar. Jadi jangan khawatir. Boleh khawatir tapi kita tetap untuk terus berusaha untuk memperbaiki bagaimana cara pembelajaran yang baik agar berpihak pada murid tadi ya. Ya, baik-baik Bu Ana. Saya catat ya refleksi Ibu. Selanjutnya apakah Ibu Ana merasakan ada perbedaan di antara sebelum Ibu melakukan supervisi akademik dan setelah dilakukannya supervisi akademik? Bagaimana menurut Ibu? Apakah ada perbedaannya? Jelas pasti ada perbedaan di antara setelah kita melakukan supervisi dan juga tidak melakukan supervisi. Yang pertama, setelah dilakukan supervisi oleh supervisor, saya sebagai guru yang mengajar lebih percaya diri dan merasa untuk memperbaiki diri menjadi yang lebih baik dalam mengajar dan juga berpihak pada murid. Yang kedua, terdapat perbedaan dalam cara memberikan materi pada saat sebelum dilakukan supervisi dan setelah dilakukan supervisi oleh supervisor, yaitu pembelajaran yang belum berpihak pada murid. Setelah itu ternyata proses belajar yang berpihak pada murid dan berdiferensiasi sangat menarik dan nyaman dalam penyampaiannya terhadap murid. Mungkin itu yang saya rasakan Pak Farid, perbedaan antara sudah melakukan supervisi ataupun belum melakukan supervisi. Oh, jadi begitu ya. Alhamdulillah, berarti Ibu Ana sudah merasakan bagaimana perasaannya setelah mendapatkan sedikit ataupun banyak ilmu yang didapatkan dari saya selaku supervisor. Ya, berarti Ibu Ana merasakan adanya perbedaan ya, dimana sebelumnya kita itu atau Ibu Ana itu memberikan proses pembelajaran dengan bisa dikatakanlah belum berpihak sepenuhnya kepada murid. Nah, setelah dilakukan supervisi akademik yang langsung didampingi oleh supervisornya, ternyata Ibu Ana lebih merasa nyaman dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi tadi ya. Ya, di mana di dalam kelasnya pasti anak-anaknya antusias ya saat Ibu ya. Banyak yang aktif ya artinya ya. Ya, kalau begitu bagus, alhamdulillah Bu ya. Ya, bagaimana menurut Ibu rencana tindak lanjut Ibu, apa yang akan dilakukan setelah kita melakukan pra maupun pasca daripada supervisi akademik ini? Apa yang akan Ibu lakukan tindak lanjutnya, bagaimana menurut Ibu?
Ya mungkin tidak lanjut yang akan saya terapkan atau saya lakukan Iya. siswanya untuk kedepannya Pak ya, karena ini kan saya juga belajar Iya. banyak belajar dari Pak Iya. Fahri bahwa metode yang Sama-sama selama ini kan belajar, ya iya. ada perbedaan kan. Mungkin saya akan lebih kontinu dan konsisten dalam proses pembelajaran berlangsung dengan berdiferensiasi serta mengutamakan sosial emosional. Mungkin siswanya yang lebih aktif Iya. dalam pembelajaran, Kita hanya mengarahkan. ya gitu, kita ya. hanya mengarahkan saja. Mungkin itu yang saya dapat atau yang akan saya pelajari ke depannya nanti Pak Fahri. Ya, betul. Jadi di sini tindak lanjut yang akan Ibu capai atau selanjutnya Ibu akan kontinu ataupun konsisten ya untuk melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, begitu ya, Iya Pak. dan mengutamakan sosial emosionalnya yang baik. Ya. Alhamdulillah sudah Bu, sudah habis pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Itulah setelah melakukan observasi, semoga kedepannya Ibu secara pribadi akan merasa lebih baik lagi dan akan menerapkan ini secara berkelanjutan, tidak hanya stop di supervisi akademiknya saja. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi Ibu yang belum paham, boleh? Mungkin tidak ada Pak Fahri, cukup. Ya, kalau sudah cukup, ya kita ambil kesepakatan bersama lagi. Pasca observasinya kita sepakati lagi secara bersama. Boleh tanda tangan lagi. Ya, terima kasih Bu. Oke, sama-sama Pak Fahri. Saya juga terima kasih karena Ya. sudah banyak belajar dari Pak Fahri. Ya, terima kasih. Kalau begitu saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.